Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Untuk malam ini, karena saya dibangunkan oleh Tiger tadi mengenai tentang Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, ini saya bongkar sejarahnya ya, karena Anda membaca di website. Ini beberapa kitab dan buku. Ini buku yang menjelaskan tentang sejarah awal mula kitab kuning di pesantren Indonesia dan Thorikoh menyebar di Indonesia. Ini baru limited edition, Pak. Karena orang-orang tidak paham. Satu, yang kita tolak ketika ada di website, saya paham itu dari siber-siber mereka. Mereka mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini ketika mendirikan Nahdlatul Ulama, termasuk para founding father kita, mau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu tanggalnya atas restu daripada Habib Ali Habsyi Kuitang. Itu saya nyatakan salah besar. Satu. Karena Anda harus paham, sejarah-sejarah yang di Indonesia ini sudah berubah drastis melalui Snok tadi itu. Ini ada beberapa keterangan ya mengenai tentang zaman orientalis ke Indonesia. Satu itu. Yang kedua, ketika di Indonesia ada yang mengagungkan Habib Kuitang, yang katanya dia ini adalah orang pertama yang mendirikan taklim, metode pengajaran di Indonesia, itu bohong. Kok bisa? Loh, Anda ini orang Indonesia, Tiga ini orang Indonesia, Pak. Kalau begitu kemana perjuangannya Syekh Junaid Batawi? Syekh Junaid Batawi ini lebih duluan daripada dia. Yo, kan ini. Sampai beliau melahirkan murid-murid hebat seperti Syekh Nawawi. Nah, Syekh Junaid Al-Batawi ini justru orang yang ada di Batavia, walaupun tidak dihiraukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kan begitu. Yang kedua itu. Berarti kalau Anda hanya membanggakan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Anda telah khianat dengan ulama kita sendiri. Jauh, secara kalamah jauh. Nah, ini kan orang membaca di website, Bapak, yang seakan-akan yang berhasil mengislamkan Batavia, membuat metode pengajaran taklim ini adalah hasil dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Salah gitu. Jauh-jauh hari sebelum mereka ada di Indonesia, Syekh Junaid itu sudah menjadi ulama besar. Syekh Junaid Batawi ini hampir dilupakan loh di tanahnya, di Batavia, kalau sekarang Jakarta. Orang sibuk-sibuk jarah kok, makomnya Kuitang. Deh, ulama kita yang sebenarnya yang berjuang dilupakan. Dua poinnya. Yang ketiga, Anda ingat, karena Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini dia murid kesayangannya Utsman bin Yahya, ya. Saya punya data nih, bukunya nih, ya. Dan nanti saya akan sampaikan di dalam Risalah Sunnah wal Jamaah apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini muridnya Utsman bin Yahya yang diangkat oleh kolonial Belanda di zaman pemerintahan Hindia Belanda menjadi mufti Batavia pada waktu itu. Logikanya, kalau mereka itu benar-benar ingin memakmurkan bangsa Indonesia, kenapa yang diangkat imigran sebagai mufti Batavia? Kenapa bukan ulama-ulama kita? Padahal ulama Syekh Junaid pasti ada di situ pada waktu itu. Justru ulama-ulama kita gerak-gerik syiar agamanya diawasi betul. Itu catat ya. Sampai ada salah satu amanah wasiat yang disampaikan oleh Utsman bin Yahya kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Jadi nggak pakai Habib, saya lupa. Ikutan mujib tadinya. Ini fakta. Makanya kalau baca sejarah jangan di website. Di website itu banyak siber-siber dari mereka. Kadang-kadang website dari NU saja keliru kok. Kan begitu. Sekarang kalau memang yang menentukan tanggal kemerdekaan itu adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang, itu kan, ini sudah tidak sinkron dari tanggalnya, kapannya, dengan apa yang disampaikan dalam sejarah Babat Ulama Banten. Orang yang pertama kali didatangi oleh Bung Karno untuk mengusir penjajah itu adalah Abu Yamamah Armin. Itu dalam catatan sejarah Banten. Itu ya. Terus itu apa, sejarah yang sangat keliru, dan itu memang sengaja karena Senok, Pak, yang merubahnya Senok, yang mengajukan ke pemerintah Hindia Belanda juga supaya mufti Batavia itu Utsman bin Yahya, ya Senok yang mengajukan. Coba Anda bayangkan. Yang ketiga yang ingin sampaikan berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau organisasi NU. Dengan bangganya mereka dari klan Ba'alawi mengatakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak berani mendirikan NU kalau tidak ada izin dari 4 habaib. Dusta itu. Di antaranya ini yang mereka gembar-gemborkan adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Ngapunten, Anda kalau baca di dalam sejarah NU yang benar, yang tidak dirubah, Habib Ali Kuitang dia mendeklarasikan diri sebagai warga Nahdliyin tahun berapa? 1933. Setelah muktamar di Bandung yang ke-13 kalau nggak salah. Ternyata pada waktu itu Kiai Haji Wahab Hasbullah sama Bisri Samsuri, Pak, dari Jombang kan mengutus
mengutus salah satu murid untuk mendatangi Habib Ali Kuitang. Ini alasan kenapa NU didirikan di Surabaya, kok nggak di Batavia? Sementara di zaman pemerintahan kolonial Belanda sudah ada mufti. Mufti ini kan orang ahli fatwa. Kenapa ulama-ulama kita memilih Surabaya di Kertopaten, di rumahnya Kiai Haji Wahab Hasbullah? Karena ulama-ulama kita tahu Batavia adalah pusat pemerintahan kolonial Belanda beserta antek-anteknya. NU akan sulit berkembang. Sampai terjadi NU setelah didirikan 1926 di Surabaya, dari sekian banyak daerah wilayah yang ada di Nusantara, yang tidak berkembang itu di Batavia tentang NU. Kenapa alasannya? Karena sebelum wafatnya Utsman bin Yahya memberikan amanah kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang begini, kamu jangan sekali-kali ikut organisasi yang ada di bumi ini, karena mereka sudah punya tujuan mau mendirikan Alawiyah. Tapi ulama kita ya hebat, gak kalah siasatnya. Beberapa murid-muridnya mengajarkan diplomasi ke Batavia, mengajak masyarakat untuk memahami ajaran Nahdlatul Ulama. Singkat cerita, ada salah satu muridnya yang kebetulan dari murid Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dekat dengan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Beliau matur, kenapa di Batavia ini kok sulit berkembang NU? Sementara di daerah-daerah lain itu sudah terbentuk, artinya sudah terorganisir lah. Sekarang jenengan setiap ditanya oleh Kiai NU, jenengan mendukung tentang adanya Nahdlatul Ulama didirikan. Tapi jenengan sendiri abu-abu dalam hal memihak ke NU ataupun bukan. Ke Muhammadiyah tidak, ke NU juga tidak, karena dia takut dengan fatwanya Utsman bin Yahya pada waktu itu. Ini perlu serius ini ya, saya jelasin perlahan nih. Setelah itu diundanglah oleh ulama-ulama NU supaya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bisa hadir di muktamar yang ke-13 kalau nggak salah di Bandung. Gitu Pak. Hadirlah di tahun 1933. Setelah dia hadir di muktamar NU, karena wis kadung isin bahasanya, Habib Ali Al-Habsyi kadung isin. Akhirnya di hadapan Kiai Haji Wahab Hasbullah, di hadapan kiai-kiai NU muassis NU pada tahun 1933, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang mengatakan dirinya adalah warga NU. Jadi dia memproklamirkan sendiri, sendiri. Ingat tuh sejarah yang nyata. Kita punya sejarah ini yang banyak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau Anda bangga monggo, tapi awas. Kalau Anda hanya membanggakan mereka saja, melupakan Syekh Junaid Batawi, berarti Anda bohong. Itu namanya asobiyah. Kalau bagi kami lebih bangga kepada Syekh Junaid Batawi daripada kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Yang sebenarnya perjuangannya gak ada apa-apanya. Saya tanya, yang kau banggakan sebagai Habib Kuitang, pernahkah menjadi imam Masjidil Haram? Orang pertama kali yang menjadi imam Masjidil Haram adalah Syekh Junaid Batawi, yang kemudian dilangsungkan estafetnya oleh Syekh Nawawi Bantani, dan kemudian dilanjutkan oleh Syekh Khotib Minangkabau, ulama kita. Anda lucu, Anda bela-bela. Dari dulu ada strategi, makanya jangan kaget. Kita jangan kaget kalau dari oknum-oknum klan Ba'alawi mereka tidak mau istilahnya masuk kepada NU pada waktu itu. Nah, kalau sekarang ya kembali lagi kepada fatwanya Ki Fuad Hashim. Ya Nahdlatul Ulama'i anti tijarati, kan begitu. Wahai NU ku sayang, engkau adalah perniagaanku, karena aku tahu rabihat bila khusrin ladal uqalai. Kalau orang yang masuk ke NU pasti untung bisnisnya, gak akan rugi. Kan begitu. Ingat ya, kalau orang mengatakan ada joran dari dulu Habib dengan NU atau Habib Alawi dan itu selalu berkesinambungan, selalu berdamai. Ingat, yang berdamai itu karena orang Indonesianya punya ketawaduan. Padahal mereka menggerogoti Nahdlatul Ulama sendiri. Bukti nyata dengan adanya ketika dideklarasikan NU di Surabaya, kenapa tidak di Batavia? Karena di situ berat ada kolonial Belanda yang bekerjasama dengan antek-anteknya. Kalau gentle benar mendukung NU untuk berdiri, harusnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang pada tahun 1926 sudah menyatakan sebagai warga NU. Kenapa tahun 1933? So, ada yang berani gak dari PBNU yang bukan sejarah ini? Gak ada yang berani, mereka takut. Tidak ada. Dia memproklamirkan diri sebagai warga Nahdlatul Ulama tahun 1933. Itu pun karena ada teguran dari murid NU yang datang ke Batavia. Sekaligus diundang dari murid Kiai Wahab Hasbullah. Diundang untuk datang ke muktamar. Udah datang ke muktamar. Aduh, ini orang semua. Akhirnya saya nyatakan pada hari ini di tahun 1933 saya adalah warga NU. Karena mereka menganggapnya kita ini membenci. Padahal kita ingin meluruskan sejarah loh. Kita beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan menyampaikan seperti ini dianggap rasis. Sementara klan Ba'alawi yang sudah 1 abad lebih mendoktrin umat Nahdiyin, mendoktrin umat Islam yang ada di Nusantara, bahkan merubah sejarah-sejarah di Nusantara melalui orientalis-orientalis yang dibawa oleh Belanda.
Apakah mereka tidak rasis dengan doktrinnya? Rasis. Bahkan kalau dengan kalimatnya, Kapunten, Habib Lutfi yang kemarin saya tayangkan videonya, itu doktrin rasisnya mereka. Yang menyatakan di Anda Sadatal Ba'alawi awwalu man yadkhulul al-Jawa. Bahwa yang pertama kali menyebarkan Islam di Nusantara adalah Sadah Ba'alawi, kata dia. Itu Habib Lutfi, ulama sufi sedunia. Lalu Wali Songo dikemanakan? Dikemanakan Wali Songo? Kan begitu. Ya. Makanya saya seumur hidup, alhamdulillah gitu, sama Abuya ini kita diperkenalkan buku-buku sejarah ulama-ulama kita. Diajarkan bagaimana memahami perjalanan muassis NU. Kan gitu. Nah, ini sebenarnya harus diungkap. Andai kata Tiger tidak mengatakan, oh berarti kalau begitu kamu tahu nggak Habib Kuitang diseakan-akan itu dia berjasa di Nusantara. Pret itu. Betul. Ya. Logikanya nih, logika saja. Nih. Orang Yaman ini kan duli Rasulullah, kata mereka. Kita nggak tahu dari suku mananya. Kenapa di abad 18-19 kok yang memimpin Hijaz bahkan menjadi imam Masjidil Haram ke ulama kita? Bahkan saya meyakini andai kata pada waktu itu Wahabi tidak menguasai tanah Arab yang dipimpin Inggris, sampai dini hari yang menjadi imam Masjidil Haram pasti orang Indonesia. Serius. Kan begitu. Strateginya ulama kita, walaupun NU belum berdiri, penjaga gawang bahasa apa itu? Penjaga gawang di Timur Tengah. Kalau ada kitab-kitab yang mau masuk Indonesia, dilihat. Ada bagiannya, Pak. Kan begitu. Tapi sekarang NU sudah bagus sebegini, tapi masih kebobolan pesantren. Karya-karya Wahabi masih bisa masuk, kan aneh nih. Kalau masih ada UNI. Kan begitu. Lu kalau masih ada UNI, lu selamat di Indonesia. Ingat ya. Jadi Anda silakan sebagai muhibin habaib siapa saja silakan. Tapi dengan cara Anda menantang seperti itu yang seakan-akan ulama kita tidak ada bandingannya dengan mereka, itu salah. Makanya saya ungkap duluan siapa. Orang saya Junaid Betawi ini asli kelahiran sono kok. Kan begitu. Beliau bisa melahirkan Syekh Nawawi, melahirkan ulama-ulama lainnya. Sekarang saya tanya, siapa yang dilahirkan oleh Habib al-Habsyi kalau bukan dari mereka yang terkenal? Kalau orang yang nyati ke dia paling orang pesantren ya jadi budak. Jadi Masya. Kan begitu ya. Tapi biasa, kalau mereka biasa begitu. Coba makanya saya kadang-kadang, saya punya guru Al-Habib, jadi kalau mau kita buka belak-belakan jujur-jujuran dari kitab-kitab manhaj atau madhahibul arba'ah, madhab Syafi'i, Anda lihat nih. Di sini kita diperintahkan oleh Abuya Mamagufra untuk menulis madhab Syafi'i. Kan gitu. Karena mereka kan Ba'alawi, Sadatul Ba'alawi madhaban di Syafi'i. Itu di dalam kitab Manhajus Shawi. Mereka mengakui bahwa madhabnya Imam Syafi'i. Ini masyhur di dalam kitab tercatat. Bahkan sejarah ini tercatat juga. Kenapa? Yang memegang sanad keilmuan, ekstafetnya kitab Imam Syafi'i, lihat. Dari saya bacakan nama-namanya ya, nama-namanya saja. Ini kira-kira ada nggak dari klan Ba'alawi? Peranan daripada Imam Syafi'i, beliau ini mengarang kitab Al-Imla. Al-Imla ini menerangkan tentang hukum fikih qaul qadim, ya. Terus kemudian Al-Hujjah, qaul qadim. Kemudian Al-Um, itu qaul jadid. Qaul jadid ini kemudian diikhtisar oleh Syekh Imam Mazani, namanya Mukhtasar Mazani. Ya, kemudian Mukhtasar Mazani ini disyarahi oleh Imam Haramain, namanya kitab Nihayatul Matlab. Ini kebetulan kitabnya beli. Abuya membeli banyak nih sesuai dengan sanad ini. Ini sanad keilmuan. Kalau kamu benar bangga dengan keilmuan ya, tinggal cek aja. Mau kamu buka dalam kitab Tabaqatul Kubra apa saja silakan cek. Ada gak dari mereka yang memegang ini? Kemudian Nihayatul Matlab ini diikhtisar. Ini masalahnya kan, ya daripada kita membahas nasab, misalnya sanad ilmu lah begitu ya. Ini karena berkaitan dengan nasib bangsa, nantinya nasib pesantren. Kemudian diikhtisar di Nihayatul Matlab oleh Imam Ghazali dalam waktu singkat menjadi 4 kitab. Namanya kitab Al-Basir, kemudian kitab Al-Wasit, kitab Al-Wajiz, kitab Khulasah. Dari kitab Al-Wajiz disyarahi oleh Imam Rafi'i 2 syarahnya. Syarah Kabir, syarah Sogir, yang disebut dengan Muharrar. Kalau syarah Kabir Al-Ajiz. Ini sistem ya. Kemudian dari Imam Rafi'i dari syarah Sogir yang namanya kitab Muharrar, kemudian disyarahi menjadi Minhajut Talibin oleh Imam Nawawi. Minhajut Talibin kemudian disyarahi lagi oleh Imam Khatib Syarbini, namanya Mughnil Muhtaj. Kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj. Kemudian Nihayatul Muhtaj oleh Imam Ramli. Kemudian oleh Imam Zakaria Minhajut Tulab. Dari kitab Minhajut Tulab ini jadilah kitab Fathul Wahab oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Mana ini? Nah, Fathul Wahab. Oke. Ini Fathul Wahab. Kemudian dari Fathul Wahab menjadilah Fathul Mu'in. Oke ya. Menjadi Fathul Mu'in, ini terkenal di pesantren yang dikaji. Makanya dulu kiai kita, kalau orang belum ngaji kiai Fathul Mu'in bisa jadi kiai katanya. Kan begitu. Terus Fathul Mu'in ini disyarahi menjadi I'anatul Talibin
Syarafatul Mu'in oleh Syekh Abu Bakar Syato. Catatan nih supaya paham bahwa keilmuan Kutubul Qadimiyah ini larinya bukan ke mereka, ke ulama kita. Catatan, Imam Abu Bakar Syato Al-Makki adalah murid yang masyhur dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Nah, selain Abu Bakar Syato, yang menjadi murid yang masyhur itu ada termasuk 3 ulama besar, yaitu Syekh Nawawi Banten, Syekh Soleh Darat Semarang, Syekh Khalil Bangkalan, dan masih banyak lagi ulama-ulama Nusantara yang memegang ilmu-ilmu tersebut. Sehingga sanad keilmuan dari sekian banyak kitab deh, dari sampai kepada I'anat Talibin, dipeganglah oleh 3 ulama Nusantara, Syekh Nawawi, Syekh Soleh Darat, Syekh Khalil. Ini di bidang keilmuan. Nah, ini makanya Gus Dur sempat memberikan kata pengantar kitab kuning. Dan begitu. Saya cek, dan ini masyhur di pesantren, nggak punten mas. Semuanya seperti ini. Ya, tidak ada yang berbelok andai kata. Kemudian di Hayatul Matlab disyarahi oleh Al-Habib Al-Attas Al-Haddad, andai kata nggak ada. Ini menunjukkan kecerdasan intelektualitas dan instabilitas ruhaninya ulama-ulama Nusantara di atas rata-rata. Kan begitu. Sampai itu. Makanya kan Abah sering ngomong ulama kita itu ulama kaliber. Kaliber itu bukan hanya bisa terbang bukan, produktif di dalam bidang mengarang kitab. Bahkan Senawi ini terkenal mu'alifnya 80% itu syarah. Karena syarah ini lebih sulit. Logika beginilah. Oke, ini salah satu yang saya ceritakan. Ada nggak dari mereka yang seperti ulama kita? Ini kita tetap pakai ulama kita. Kitab Minhajul Abidin yang jaraknya dengan Syekh Ihsan Jepis 1000 tahun. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali bikin kitab Minhajul Talibin. Dalam jarak kurun waktu hampir 1000 tahun ini kok nggak ada satupun ulama atau Al-Habib yang bisa mensarahi kitab Minhajul Talibin. Sementara NU ini punya istinbat tasawufnya Imam Ghazali sama Syekh Junaid. Bagaimana bisa mempraktikkan tasawuf kalau menunya tidak pas untuk Nusantara? Akhirnya Syekh Ihsan Jempis Kediri, orang Kediri, mensarahi kitab Minhajul Talibin. Jadi 2 jilid, namanya Sirajul Talibin. Jaraknya 1000 tahun loh, bayangkan. Hikam, ya, karena orang-orang tasawuf juga identik dengan hikam. Siapa yang terkenal di Nusantara yang mensarahi hikam? Syekh Soleh Darat, Semarang. Syu'abul Iman, Ibnu Hajar Al-Asqalani disarahi oleh Senawi jadi Nasoihul Ibad. Kan begitu. Saya itu nanya, kira-kira ada nggak karyanya ulama Nusantara yang mengarang kitab, ulama produktif kita mengarang kitab? Kira-kira dari ulama luar berani mensarahi karya ulama Nusantara ada nggak? Belum nemukan. Karena keilmuannya diakui saya dulu sampai Hijaz sedunia loh. Siapa yang berani mensarahi? Karena syarah itu di dalamnya maudunya kritik dan penjabaran. Yang sekiranya kurang pas dipaskan, yang kurang penjelasan dijelaskan. Dijabarkan itu syarah. Kan begitu. Belum lagi nanti ini karya-karya Abuya banyak loh. Tapi ada yang lucu Pak, saya itu kadang-kadang mikir. Ya mungkin satu-satunya yang bikin kitab mensarahi sendiri ya ada juga Pak. Syekh Nawawi loh, Tafsir Munir masih kurang komplit gimana? Beliau akhirnya bikin besar lagi, Marhul Labid. Betul. Artinya dia mentafsiri, mensarahi kitabnya sendiri Pak Syekh Nawawi. Saking nggak ada yang berani mensarahi itu. Diakui Pak. Arti gini, saya bikin kitab ada kata, namanya kitab apa? Lama-lama ini kan udah populer di pesantren. Satu pun nggak ada yang mensarahi. Nah saya jadi aja sama Syekh Nawawi dari Marhul Labid. Karena itu kan Marhul Labid ini kan sama Tafsir Munir, cuma lebih detail gitu loh Pak. Maka saya, iya bener juga ya. Nggak ada yang mensarahi dari kitabnya Syekh Nawawi. Karena nggak ada yang mensarahi ya, udahlah saya sendiri aja gitu kan. Coba, betapa hebatnya ulama kita. Ampun suhu. Ini masih banyak ya, tapi karena ini kepanjangan punten. Kalau ada yang tersinggung ya nggak apa-apa lah. Ini anggap istilahnya karena nyata ya. Jadi kalau Anda hanya membanggakan Habib Kuitang, salah. Karena ulama Batavia itu yang syiar lebih duluan, Syekh Junaid Betawi bahkan sebelumnya juga ada. Yang mengajarkan taklim, mengajarkan tasawuf, ilmu agama, Syekh Junaid dikemanakan? Kan begitu. Ini mah dikit-dikit Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Aduh, masya. Nanti pokoknya kita mah harus mendeklarasikan untuk selalu menyebut ulama Nusantara. Siap ya? Jangan kalah dengan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.